Seperti dari mulai puing-puing, sekarang dilihat ada cupang. Tapi itu kan dari apa? Wah, Dulu itu Workshop bukan? workshop Bandar Teater Jakarta. stick buatan Chef Fajar. Sekarang gue coba balik ini. Oh, iya. Ini apa ya? Teater buat gue itu rumah. Kan bisa jadi ruang-ruang buat teman-teman gitu. Berarti di ruang begini. Woi, dapat hadiah. Kita saya Ini giveaway ya, ini giveaway. Udah makan belum? Oke. Bikin di sini nanti. Udah mulai nih, Bob. Mulai. Mulai apa nih? Om, sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena bergerak terus jadi sehat terus. Kita nyambi-nyambi ya. Nyambi masak aja. Jadi ada yang masak, ada yang ngopi. Ini semua kalau mau dikasih lihat, wih, Jangan, biar penasaran. perkakasnya banyak sih. Perkakasnya banyak sih, wih. Kita gaya-gayaan sebenernya sih. Bergaya. Gaya. Gaya. Ya, ini program yang baru nih. Namanya apa? Bitter. Bitter. Bicara termehek-mehek. Bicara teater. Biasa teater Om. Sebenarnya bisa bicara, bisa Sosok teater ya. bisa gibahin, gibahin teater. Kemarin tuh episode pertama itu sebenarnya jauh banget ya sebelum gap ya. Cuma karena biar- kita ada biar ini proses. ya, mempersiapkan gap. Mhm. Ya kan? Jadi kita pending. Episode keduanya sini emang udah niat sih. Cuma ya nggak apa-apa lah sambil jalan sambil ngalir ya. Mungkin udah tetapannya Bu. Iya, episode pertama itu di tempatnya Bang Amang. Habis nih buat kopi. Ntar diracik Bikin lagi, dulu bikin sama lagi, Amang. bikin Gua lagi. racikin. Kita bikin ini aja nih, french fries. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Bang Tewel ya. Ini gua termasuk saksi ya sama Radit juga ya. Di dalam seperti dari mulai puing-puing atau mungkin ada lagi yang Fajar mungkin saksi sebelumnya. Sampai akhirnya jadi kayak gini nih. Keren sih. Apa gitu. Maksud Sebenarnya gue kan tadi ngira-ngira kan waktu di awal masih puing-puing kayak kayak gini, tiba-tiba di gap itu ini jadi kayak bunglon ya, jadi kayak adaptif bergerak terus ya, bisa jadi panggung. Kemarin ada ruang pementasan, sekarang dilihat ada cupang. Ini keren sih. Maksudnya bisa jadi apa aja gitu. Dan kayak Bang Tewel bilang bergerak terus itu gimana sih? metamorfosis apa? Iya, prosesnya gitu. Ya. Kita sambil linting ya. Nah, daripada tidur siang malam gak ngapa-ngapain ya. Apa karena pandemi dong? Tapi enggak, Enggak juga sih. Cuman emang sebelum Gue tau Bang Tewel, sebelum- Bang Tewel pandemi nggak pandemi ya gerak gitu. wah, Ya mungkin ya ada hikmahnya juga pandemi lah. Hikmahnya jadi sering di rumah dengan apa namanya ya mungkin beruntung gua nggak ketimbang kawan-kawan yang lain gitu. Beruntung ada ruang kecil yang bisa gua maksimalkan, gua bisa tetap berekspresi, gua tidak bisa terus bergerak. iya. Tapi pada prinsipnya sih kawan-kawan juga pasti bu melakukan sesuatu di ruangnya masing-masing, di apa namanya di kegelisahan masing-masing. Cuman dengan caranya masing-masing juga, masing-masing punya cara lah untuk melakukan apapun di situasi seperti ini yang hubungan sama mereka kesenian gitu, apapun bentuknya. Karena emang Tewel kan orangnya dari dulu kan kok tanah, kemari mobile ya lo bilang ya. Mobile lah. Emang nggak bisa diem sih kalau gue bilang. Gratilan. Gratilan. Apalagi
bergeraknya tuh selalu ada sesuatu nggak Iya. dia misalnya lagi nggak menggarap tapi motret gitu menonton pertunjukan apa ya gue kan karena sempet apa ya suka sama hal-hal kayak gitu visual tuh foto video gitu. Gue pikir sih penting ya apalagi sekarang tuh apa dokumentasi terhadap pertunjukan itu mahal gitu penting gitu. Kamu Mengabadikan momen. sebagai salah satu ini sih orang yang walaupun misalnya bergerak kan bukan berarti soal melulu lu berteater garap gitu tapi kan dalam banyak hal gitu ya. Ini gue sebagai ya kenal Bang Tewel awalnya dulu FPJ gitu terus motret atau kebetulan motret grup gue gitu terus waktu itu gue ke Sunter Sunter minta dokumentasi nggak akhirnya gue tahu sejarahnya dulu di situ ada pementasan di Sunter situ tuh ya sekarang udah Apa dulu Belakang Tanjung Priok Belakang Tanjung Priok di Betapri dulu ya, awal-awal ya. Bisa ke ini teater gimana tuh istilahnya? Om bisa istilahnya kan teater jadi bisa kejebur gitu. Apa ada yang nyeburin? Atau apa ada yang jorokin atau Ceburin kali gue. ceburin awal-awal ya? Atau enggak apa ada yang ngajakin dulu Ada yang ngajakin apa tiba-tiba ya kayak jodoh gitu nggak bisa tahu tiba-tiba apaan nih bukan teater gitu ya mungkin pada saat gua ya peran lu itu di lingkungan gua juga kan banyak sekali kegiatan nggak cuma apa namanya kalau dulu bilang kan dulu berarti drama. bukan di sini bang Tahun berapa tuh? masih di Itu jangan itu tahun berapa itu? berapa ya 80-an ya sekitar 88 tujuan lah tujuan lah. Selesai Tujuan lah. Ya masih gua pakai tanda tuntung lah Oh, sempat ya kalau abang-abangan dulu latihan di Priok apa sekolah ada waktu dulu di sekolah ada ini? nggak Nggak ada zaman dulu memang nggak ada eskul apa nggak ada ya? justru malah di olahraga kalau di lingkungan lebih pada lingkungan akhirnya lingkungan di tempat tinggal Sama aja. ngalir aja sampai hari itu gua ngalir aja bahwasanya teater itu ya hobi yang terus gue jalanin aja yang minimal itu bermanfaat buat gue sendiri lah makanya gue mungkin dari teater lebih sampai ada di titik sekarang ini gitu itu aja sejarahnya panjang berarti gue sempat denger tuh kan tuh sebelum Getapri berarti ada teater-teater sebelumnya ada dulu gua di sempat di teater hijau almarhum apa namanya Mas Anwar Sanusi terus sama Mas Bambang Klik di teater Lentera Sungai Bambu Ya. ya dari situ ya dulu tinggal di situ sama almarhum Abdul Karim Usman nah dia almarhum Abdul Karim Usman itu salah satu yang justru yang banyak memotivasi gua justru dia merangkul gua sampai gua tahu benar-benar tahu apa namanya teater itu ya lebih almarhum lah bukan Usman lah ya dia ngomong tahun-tahun gua dari sebagian besar juga pada terlibat di teater di kampung lah Di mana tuh? di Sungai Bambu Sungai Bambu. kata Bang Patrick kan ya Iya. kolong-kolong benar Patrick itu masih bocah banget itu umuran 8 tahunan lah 9 tahun masih kecil di Kaseng di Hijau, Lentera, ikut Bang Karim. Bang Karim beda ya, beda teater. ya itu Main om jadi aktor dulu tuh. Iya. Main. hampir sebagian besar ya jadi aktor lah ya jadi aktor-aktoran Ya akhirnya Getapri.
Tapi itu kan dari apa? Wah. Dulu itu Workshop bukan? workshop Bandar Teater Jakarta, bikin workshop itu dia mungkin bekerja sama dengan gelanggang wajah Jakarta Utara, dia bikin workshop di gelanggang-gelanggang kecamatan. Ini jadinya, ini lucu nih, Bob. Ini kan episode pertama kemarin sama Bang Amang ya. Iya. Bang Amang cerita dia berawal dari workshop hingga akhirnya bikin bandar, akhirnya bandar bikin workshop Ya. lagi. Ini Ya. bisa kebayang nggak tuh? Gua ngebayanginnya kayaknya anjing dulu zaman dulu keren ya. Jadi workshop menelurkan teater, teater itu bikin workshop lagi, menelurkan teater Ya. lagi, itu anjing. Gawat sih. Ya, itu. Itu sambil ngopi nih, Om. Ya. Ya, kopi-kopian ini. Ini ala apa nih? Ini French press sebenarnya. French press. Ya kayak Tadi kita udah V60. Prancis. Oh gitu, berarti workshop hingga akhirnya kebentuk nama Getapri. Ya biasa kalau dari workshop itu kan kadang-kadang Ada anak-anak. semangatnya pada kencang gitu. Yuk, masa cuma selesai sampai di sini aja gitu. Akhirnya beberapa kawan-kawan itu ya coba bersepakat yuk kita bikin grup yuk. Dan ya bikin. Apalagi Akhirnya kepantiknya sama mentor-mentor yang ya juga di apa bandar itu? yang saat itu lagi kencang-kencangnya ya. siapa dulu yang ngajak bandar? Itu ada Kaucen, almarhum Kaucen Rahimi, almarhum Kak Sabrasa Mukhtar, ada almarhum Jam-Jam, Agus Mok, Spotlight. Nah, mereka itu ya orang-orang yang membina kami pada saat itulah, melatih, membina, menjerumuskan, banyak komplit sudah pokoknya deh, komplit gitu. Ngerasa dijerumusin kan kayak. Ya, Tapi ngalir aja. Ngalir Kalau aja. menjerumus itu menjerumusin yang baik, pada akhirnya manfaat itu justru sekarang ini besar banget buat gua secara pribadi, buat kawan-kawan. Tapi asik saat itu sih, zamannya belum ada gadget apa kan, sibuk kan mungkin Ya, ya seru. Karena waktu gua kecil tuh suka gelarang tuh yang ngeliat om-om ini lah, ya, udah tinggal di situ. Jadi kalau iya budaya tinggal jadi ngebangun persaudaraan loh. Jadi gitu ngejalin Guyup ya. guyup, ngesol lah kalau gue bilang sih ngesol. Kayak paguyuban ya apa. Ya Kalau sekarang kan susah kan gitu ya. Gua pikir Udah kayak- gua rasa sekarang mah mungkin bisa aja cuma kumpul. mungkin sudah terlalu Ya, banyak yang terlalu ada ya. iya cuma ya itu kalau misalnya dipraktikkan sekarang mungkin terlalu banyak ini mungkin kembali ke orang-orangnya sih ya. ya, karena biar bagaimanapun kan zaman nggak bisa ini, masing-masing punya zaman lah, punya zamannya. Ya, sekarang kan juga kan zaman sekarang luar biasa juga orang teater yang sekarang luar biasa juga sama. Masing-masing punya ini. Masing-masing punya zamannya, punya ini punya perkembangannya. Kalau nggak masuk juga kita beri nama sebelumnya, sama masing-masing punya ini. Karena metode sebelumnya kalaupun dipraktikkan sekarang belum tentu. Bisa iya, bisa enggak, tapi gimana ya orangnya. Ya salah satunya juga bapak lu di itu salah satu yang sangat di apa ya buat gua pada saat itu, pada saat itu juga sampai alat musik itu tahun sunter itu untuk biar Adi dan kawan-kawannya bisa itu mungkin memberikan apa namanya bosnya nih teman-teman bapak lu nggak cuma di GRJ doang tapi ada di sunter gitu beda generasinya. Dan dulu BRJ semua gelanggang ada 7 gelanggang kecamatan itu semua punya Sambil dimakan ya ada komunitas teaternya. Di Penjaringan ada Pusara Anam, di Koja ada teater apa namanya Ebin itu teater kita. Koja itu berarti Di Kelincing di Koja ada si ini si apa namanya Kudri. Koja Kudri. itu di Balai Rakyat. Balai Rakyat. Balai Koja. Oh iya. Pada Mangan juga ada.
Dulu daerah alih fungsi sekarang susah orang. Dan di Gelambang Kecamatan itu nggak cuma saya yang latihan di situ. Ada beberapa termasuk di Sumatera itu. Apa mungkin dulu berteater itu masuk tren nggak sih? Apa sih? Ya, Kalau musik udah pasti ya. Kalau musik udah pasti, jadi kayak wah, wih anak band nih. Kalau sekarang kan jadi lifestyle om. Apa mungkin pada zaman apa? Kayak sekarang susah sih. Ya, nggak umum ya kalau zaman sekarang ini lebih. Iya lah, band datang apa? Gimana ya? Jadi pengen gitu om. Jadi kamu jadi suka teater apa karena begitu apa gimana? Sama mungkin sama anak-anak beda komunitas seni yang lain juga sama. Mungkin awalnya itu Atau ada sosok dari yang teman. ada sosok nggak? Jadi idola siapa nih? Ya pasti setelah terjun pasti punya sosok yang menjadi inspirasi lah. Benar-benar kosong ya, kamu masuk teater itu teman. Iya, awalnya ya kayak nongkrong begini aja gitu. Nongkrong, harus nongkrong bareng, Iya, akhirnya asik nih. sama-sama punya ini. Ya yuk, nah kayak gitu aja. Ya awalnya dari nongkrong bareng di jalan, terus yuk berkembang lah. Tiba-tiba ada di Moro itu berkembang sampai hari ini. Kami kayak nongkrong gitu, kayak gaul lah. Ya akhirnya gua punya apa prinsip apa dari saudara-saudara kawan bahwasanya saya kawan itu membahagiakan lepas dari apa namanya sering ada konflik atau ada apa itu kan soal apa namanya biasa lah kalau kita beda pendapat kita kan bukan berarti bukan berarti kita berteman jadi ada jarak ketika kita berdebat beda pendapat Karena kan dunia teater sempit, pasti ketemu ya. Jadi tape itu prosesnya ya, gue pernah dengar ya, maksudnya dari saya bentuk langsung punya target gitu. Ya. Ya berapa tahun harus senior gitu. Nah waktu itu targetnya kita 10 tahun. Dari tahun 92 itu berarti. 92 92 kita selesai workshop lah. Dari workshop 92 bocor. sampai hari ada terakhir itu terakhir itu langsung Bang Agus sempat beberapa proses dulu. proses dulu yang pasti kita proses dulu Di akhirnya Bang Agus tuh. ya waktu itu Apa ada dia yang dari pertama? enggak dulu ada Rian Hamzah Gua bukan timur. dia dari Kampung Bahari dulu semua karena selesai workshop tuh sering main Bang April Rusadi juga bahkan disutradarai dulu Lucu juga ya kalau Bang April Rusadi Nyatan Getapri sutradaranya April. Harus nonton nih Bang April, woi. Iya, ini kita ngopi dulu. Kopi racikannya Radit. Ini kopi apa? Aceh. Ini Garut. Garut. cuma bandot ya Mandotnya ada kopinya kopi Garut. Jadi gitu Bang. Oke sempat baru ke prestasi itu yang itu proses teater gimana sih? ya Setiap grup pasti punya ciri khas yang tidak dimiliki grup lain. Kayak kita kemarin ke Kubur gitu dengan saya Kubur kayak ini kita ke Bandar waktu itu Bang Amang cerita Bandar ya gini gitu. Tapi itu apa yang khas gitu yang nggak dimiliki grup lain dan itu jadi Ada ritual kekuatan khusus. yang dimiliki kita dan nggak punya grup-grup teater di utara lain itu. mungkin ini karena kita itu nyantren mungkin jadi Iya, iya. kita semuanya hampir Tinggal bareng. itu kita nyantren juga tinggal bareng di sini. Tinggal bareng, jadi emang Jadi ya udah ketemu gitu lah. pagi sampai siang itu dari makan
makan, kita hidup di situ ya. udah begitu gitu. Iya, gitu aja udah. Tapi nah itu yang aneh dari yang sampainya tahun ada tahun 3 tahun Tangan gitu. Langsung 6 tahun. kita betul. 11 tahun. Baru ulang tahun nomor 11 baru kemarin. alhamdulillah Ada lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya. Berarti 6 tahun doang tuh ya. Tahun. Tapi itu 6 tahun. Ini prosesnya sih, Dok. Proses tuh nggak ngebohongin hasil. Dan, Radit tahu lah Radit lah. dan emang iya ya, gue ya kayak kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tuh grup pada masa itu, katakanlah ya kayak kemarin kita sempat ngobrol gitu kayak hampir setiap tahun tuh ada senior. Waktu itu setiap grup kayak punya target. Sementara rentang waktu sampai sekarang ditarik sekarang. Gitu. Ya walaupun mungkin ada yang juara 1 atau 3 besar gitu, tapi mungkin di tahun berikutnya menjaga 6 tahun itu tetap guyup, tetap ini gitu tuh akhirnya selain nyantren itu Mungkin pada saat itu ya, pada saat itu kami punya kebutuhan yang sama. Kami punya target yang sama, semuanya kami lakukan bersama-sama dengan kesadaran benar-benar sadar gitu bahwasanya nggak ada sesuatu yang nggak cuma kita sudah nongkrong aja, tapi kita memutuskan untuk masuk di jalur lomba festival gitu. Kita harus ya udah gitu. Kalau mau selesaikan kita targetin. Kalau nggak punya target juga ngapain juga kalau punya target. Urusan nanti selesai target itu tercapai, kita mau bubar mau apa ya itu urusan belakangan, tapi jalan aja. dan dari yang Bang Tewel sering cerita nih, gue mungkin mulai nyebut nih benar boleh salah ya, di kafe itu bukan kan ada grup-grup lain yang teater sutradara gitu ya ketika kita cabut atau semakin ganti hidupnya tuh melempem gitu ya. Kalau gue lihat dari itu di kafe kayaknya emang iya maksudnya ya emang sutradara itu berperan kuat gitu, tapi juga perangkat-perangkat yang ada di dalamnya tuh solid kuat gitu, aktornya dan ya itu gue lihat dari komposisi orang-orang yang Bang Tewel sering cerita itu nggak semuanya aktor kan, maksudnya ya, semuanya kuat di situ, semua bisa acting, bisa akustik, bisa apa gitu. Jadi ya beruntungnya pada saat itu kami ada di zaman yang benar-benar Nggak ada handphone, nggak nggak ada gadget. nggak apa-apa. Jadi itu jadi Ya itu. kalau Kalau gue nggak ketemu ya nggak bisa. Iya. Harus ketemu. Terus kita ada di apa namanya? Pasti zaman itu kayak sinus-sinus itu memang kencang gitu. Ya. Iya. Kencang juga semua gitu. sayang Sayang sama kita dengan caranya pada saat Ya. itu. Mungkin kalau cara itu ke anak sekarang mungkin bubar. Tapi memang gitu. zaman itu mah emang zaman lagi Iya. asik-asik ya. Iya. Aduh luar biasa lah. Semua kayaknya asik gitu. Iya. Asik gitu. Substansi juga masuk jedar-jeder itu. Tapi penting nggak sih Om substansi itu buat Penting suatu nggak penting lah. kesenian? Penting nggak penting. perlu didengar Substansi ya, apa orang nih? belum tentu tahu substansi maksudnya apa nih. Ya ini lah, substansi lah. Jadi apa? Tahu lah. Ya dibilang penting enggak, dibilang nggak penting ya pokoknya ya memang zaman itu memang kencang semua kegiatan itu pasti ada yang begitu ya gimana ya memang Kehidupan itu iya pilihannya itu iya. tapi kan pada prinsipnya kan ya enggak kita enggak jangan sampai kalah sama ini Iya. tapi sebagai Penyimbang kalau gue lah, sih supaya balance penyimbang lah ya. biar balance Biar nggak gila. ya. Iya. Kalau dengar itu kan kayak teater di Priuk, nggak tahu ya di wilayah lain, tapi di Priuk saat itu kan emang bener ini ya, maksudnya keras gitu. Keras.
cara ya itu narkotika, mungkin alkohol itu juga. Oh ya. Ya masing-masing apa namanya wilayah itu punya karakternya masing-masing dan mereka kuat dengan karakternya. Tapi mungkin pada saat itu kita karena festival itu kita keliling, finalnya terutama keliling, karena kita akrab semua kawan-kawan teater se-Jakarta itu bener akrab. Makanya kita selalu ketemu. Bisa tahun ini di Jakarta Utara, nah semua teman teater di 5 wilayah itu datang ke Jakarta Utara. Begitu sebaliknya, Ke barat. besok misalnya ke barat, kita datang ke barat. Akhirnya kejalin kayak gitunya. Kalau sekarang kan agak padahal sekarang justru dipermudah dengan transportasi. Apapun udah mudah. Kalau dulu kan kita masih kalau nggak Punya kendaraan. bisa jalan ya kan. Yang punya kendaraan bisa dihitung. Iya, lebih banyak kita ya itulah. Apa kalau BM apa? BM apa? BM. BM kayak gitu. Apa kita modal gitar? Nah, sambil jalan oh kita mau ke Jakarta Barat misalnya. Oh ya modal gitar dah. Kayak gitu. Stick buatan Cep Fajar. Ada itu masih masak tuh. Masih. Fajar teater apa? Saudara teater Layar. layar. Boleh. Nah, sekarang gua coba balik ini. Gimana di zamannya lu sekarang gimana sih? Teater buat lu gimana sih? Teater tuh apa sih udah kejar di teater tuh sama situasi seperti ini gimana sih cara lu ini sih Coba. Saudara dulu dong. kan gue juga perlu Oh iya, asupan iya. asupan gitu. Gimana ya? Gue juga berteater tuh ini sekarang udah ada kali 15 tahun. Oh dia cita-citanya udah dia milih sekolah yang ada teaternya. SMP. Wah dia lebih Enggak sih, lu mungkin ini beda ya. Kalau gue dulu emang awalnya emang ini dari puisi. Dulu gue suka baca puisi di sekolah. Baca puisi di sekolah. Terus sekarang nggak tahu suka sotoy-sotoyan lah. Saat itu juga zaman gue SMP juga internet juga sesuatu yang mahal cuy. Harus ke warnet. oh iya. Oh Harus ke gimana? warnet, masih harus warnet. Zaman kita ya. Jadi ya udah sotoy-sotoyan gitu. Ada inilah ngerekam dubbing gitu. Ngerekam dubbing karena pengetahuan dari kakak kelas kayak gitu. Hingga akhirnya nyari SMA di brosur yang ada school theater-nya malah lucu gitu. Yang ada school theater. Jadi sebenarnya waktu itu nilai gue masuk 13 gitu. Sih. Kalau gue pindah Gua tahu 13 itu sekolah terfavorit. Iya, cuma di brosur nggak ada teater. Jadi gue di saat itu 52. Jadi lucunya nilai gue masih 13. Pilihan pertama gue 52, kedua 75, ketiga itu 13. Kenapa 13 sekolah terfavorit nggak ada teaternya? Enggak, gue nggak tahu. Itu saat itu gue nggak tahu. Padahal justru banyak lahir Iya. aktor dari SMA 13. Salah satu Ini. jam-jam. Nah, April Rosadi. Om Api, iya, Om Api. Dari 13. Coba ya, Om Aman, Om Api gitu. Catat tuh. Sekolah lu nggak ada teater. Malah Itu. sekolah itu melahirkan Oh, saudara yang Wah. luar biasa ya. Iya. Jadi itu gue ke 52. Nah sialnya gue saat itu. Jadi gue baru sekali latihan. Gue nggak tahu ya. Pelatih gue dulu alumni gue juga. Gue tanya nih Gary juga. Namanya juga kurang familiar juga. Namanya Subi. Siapa lah gitu. Bukan yang tulang lunak. Bukan. Itu Wah, ada tulang lunak. Seperti itu sih. jadi itu Subi. Itu gue baru latihan sekali sih. Nggak lama. Kok nggak ada kabar ini diundang-undang latihan lagi ya. Tapi dipecat pelatihnya. Gue baru sekali latihan. Sedih gue mau mana. Gue waktu itu belum tahu gelanggang. Jadi ya udah. Gue cuma karena gue punya pengalaman membaca puisi. Ya itulah kadang-kadang temen gue datang dong. Ini kasih tau teater kayak apa gitu. Soalnya gue itu kakak kelas gue udah angkat tangan sih. Gue masuk kelas 1. Gue masuk kelas 2. Nggak ada teater lagi. Hingga akhirnya ada momen waktu itu hari guru apa gitu. Kita bikin pentas-pentas di lapangan lah. Pentas-pentas lapangan iseng-iseng aja gitu. Jadi pada parodiin guru. Oh iya. Jadi guru itu gue sempat masuk ruang kepala sekolah. Gara-gara gue itu dianggap ini apa ngeledek guru. Karena anak-anak kan anak-anak bandel semua yang gue ajak. Anak-anak bandel semua yang gue ajak.
Jadi Pemberontak. pada over cuy, actingnya pada over. Saat lagi itu iya, jadi pada ini Oh, lah. keren. Ada yang ibu yang peran cewek, jadi kan ada waktu itu guru gue tuh yang agak-agak centil gitu maksudnya. Inilah mas supel sih sebenarnya, cuma ya itu kadang-kadang omongannya kadang-kadang menjurus-jurus ini kayak godain gitu. Jadi ada yang kayak gitu, ada guru yang suka ngomel-ngomel, ada guru-guru yang ini gitu. Itu gue kritik saat itu. Itu. Ya itu kelar, itu ya akhirnya gue itu ngundang temen gue buat belajar. Enggak, akhirnya sampai itu, tapi ya itu gue baru setahun sebenarnya gue langsung ikut FTJ dong. Itu 2006 ikut FTJ. Ternyata ada ini undangan tuh festival teater Jakarta. Waktu itu gue pelajar. Cuma waktu itu info pelajar juga nggak ada itu lomba-lombanya gitu. Gue ikut itu terus nggak menang sih saat itu, cuma ya lumayan sih, pengalaman luar biasa. Tapi 2006 terus habis itu gue kenal Bang Apri dulu mah daripada gue kenal Itera. Karena Bang Apri itu ini omnya temen gue. Jadi tahun berikutnya Bang Apri nggarap sekolah gue cuma itu jadi figuran. Jadi gue kasih adik kelas gue yang main. Daerah gue kampus, gue ikut FTJ itu di Jakarta Pusat dulu akhirnya. Karena gue di kampus waktu itu udah lulus kan. Baru habis itu gue balik pulang kampung ke utara, gue bikin teater yang dihubungi dari alumni SMA gue. Karena gue pikir kalau di sekolah SMA buat apa sih? Terlalu banyak benturan gitu. Jadi ya itu, semua itu ya karena pengetahuan gue saat itu terbatas ya, cuma itulah gue ngerangkulnya juga cuma pertemanan. Cuma saat itu kan mungkin nggak kayak Bang Teo bilang tadi itu punya kebutuhan yang sama apa yang gue pengenin dalam berteater. Hingga akhirnya cuma setahun 2 tahun anak-anak hilang, ada yang kuliah di luar kota, ada yang sibuk lah susah. Akhirnya gue ketemu Sony. Ya, cuma itu fluktuatifnya gitu dalam membangun komunitas. Mungkin karena itu permasalahannya ya, kita nggak punya keinginan yang sama gitu. Ya gue bilang ya saat itu gue doang yang kenceng gitu, anak-anaknya ya udah tinggal akhirnya bisa kadang-kadang bagus, tiba-tiba tahun depannya lah mana lagi nyari pemain baru. Ini selalu mulai dari nol. Itu yang gua hadapin ya, kesulitan yang gua hadapi ya, karena gua merasanya kayak gitu ya. Ketika gua denger Bang Aman gue cerita pada akhirnya kan dari tahun 80-an 90-an sampai sekarang masih bertahan ya, karena punya itu spirit itu gitu. Itu yang ya maksudnya gua hormat sih, nah, itu jadi inspirasi gitu. Itu gua Nggak lanjut kalau Teo lagi. Ada di tahun 90 itu SMA gua ada kelompok itu namanya teater Mari. ya, Itu salah satu grup teater sekolahan yang lumayan. iya gua pernah denger itu dari itu ya. Bang Bejo. Bejo ya kalau nggak salah. Karena ada di ada teater madu dari SMA 2, ada teater yang almarhum Karim Yusuf di SMA 2. Karena dulu ada jurusan bahasa ampak ada IPA, IPS, Oh iya, bahasa. bahasa kalau nggak salah di Madura tuh ada. Iya deh. Terus ada teater Ukul dari SMA 40 itu grup teater sekolah yang lumayan gitu. Sampai gua awal-awal itu namanya bukan Madu, itu Sate Madura. Karena teater 52 Jakarta Utara. Cuma udah akhirnya era baru ya, gua akhirnya bikin teater itu ya, kita bikin 52 itu. Ya, Kita bikin 52. Harus dari 52 ya, soalnya mana mereka bikin banyak banget. Terlalu umum. Karena itu sebenarnya ini sih, kegelisahan juga namanya bisa hitam putih. Make up-nya kalau nggak hitam putih. Biasa. Main nasi lapangan gitu. awal itu. Terus sih kalau ya inilah proses gitu. Emang saya bilang. Nah, ini beberapa tahun ini khususnya di utara itu berkolaborasi sama Radit yang basicnya musik. Nah, udah pengalaman apa sih? Berarti yang menjadi apa, tertarik atau ditarik untuk menjadi apa ya, musikin atau membuat ilustrasi atau apa di teater? Pengalamannya apa sih, terus kok
pengalaman. Akhirnya lu pun berkomunitas, gue marun misalnya gitu. Bukan sama kalau lu bapak lu jelas aktor lalu aktor yang ini apa turun tapi dengan ini apa namanya dengan apa namanya budi yang lain apa sih Kan pasti proses panjang ya gitu ya. Dia kan itu dari tahun berapa hingga Aaron memutuskan ini semua 2018. Dan gua dulu anggota ini om apa Astadi Club. Dulu kan ada bikin itu, Astadi Club bikin ini, ya bikin apa namanya tuh? Kan, Company profile gitu ya, Oh, company profile. Astadi apa dia dulu tuh? Dia boleh jadi kayak company profile ya, Astadi Club. Ada gua. Jadi berapa tuh ya? Bikin apa itu? Ya ada aja mungkin. Jadi aktor-aktor masuk ke itu. Tapi lu udah bikin apa? Ya Langsung minat langsung dikit baik oh enggak. Gua tim hore. Masih kecil kan. Tiap bokap kemana ya itu. Jadi ya itu. Mungkin apa ya? Teater buat gue itu rumah. Teater sampai dari kecil gue ya hidup dengan teater rumah menurut gue. Iya. Jadi gue bangun tidur di rumah bangun tidur. Jadi depan buka pintu kamar, om depan kamar tuh nggak tahu malu habis ngapain ya kan iya udah pada ini tidur gitu kalau gue bangun ke sekolah jadi gue mau berangkat sekolah nih gue mesti ngelangkain om ini deketin keluar pintu harus juga ini. iya udah di luar rumah ya kayak gitu lah pulang ketemu dengan dia rumah kok ternyata tuh rumah ya gue kan rumah gue mesti main dong main ya kan ngeliat semesta kayak gimana kan sampai suatu ketika ada ini Sound effect kan? ada ini nih ada suatu ketika gue ternyata ya emang semesta itu luas kan gue sadar kalau ternyata di rumah gue itu semesta seluas semesta yang di luar juga ya kayak gitu gue kembali lagi ke rumah atas nama atas dasar kerinduan gue pengen pulang rumah gue Gitu ya. ya Tapi selain 2018 sebelumnya lu nggak pernah ini. Kayaknya gue berdoa mulu gitu. berkelana jadi ngeliat semesta wah gila ngeliat dunia Gua ketemu ngeliat dunia karena dulu apa ya gue sempat benci banget sama teater ya tapi itu ya mungkin kayak om ngerti lah paham kenapa gue benci personal ya. personal benci banget ada rahasia umum dan keluarga besar gue juga ya begitulah apa yang gue rasain keluarga besar gue juga ya sampai sekarang gue kalau kan ya gitu dari pengalaman lu beberapa tahun ini berapa tahun ini apa namanya terlibat di industri teater dan sebagai penata musik atau memberikan sentuhan bunyi di pertunjukan itu apa sih pengalaman lu? Suka dukanya gimana sih? Karena gue lihat ada beberapa grup, mungkin salah satunya kemarin itu grup gue juga gitu. ya kembali ya gue pulang ya gue main rasa di situ rasa gue keluar dan gue biar itu ngalir karena ya rumah gue luas seperti dunia yang di luar gue keluar dari rumah gitu ternyata di dalam rumah gue luas juga ya itu atas dasar kerinduan gue rindu ya rindu lah kadang di yang udah menuju Tapi lu ini nggak sih? rindu gue Musik lu di teater nih yang gue ngerasain ya ketika musikin gua gitu yang akhirnya sebenarnya masih kekayaan baru sih.
itu Kan musik teater nih, kan kemarin ini ada dasarnya itu nih. aja nih. Gitu. Jadi gini gua Iya, akhirnya muncul lah. TJ tahun berapa ya? 2018 ya? 2019 Ya. Waktu Om Scotland jadi saudara. Saudara bukan saudara apa? Jadi juri. Berapa ya? 17 apa apa ya? belum ada tuh. Oke ya. Ada lu main. Kemarin main Killing Under. Enggak. Oh bukan ya? Pokoknya pas, bukan ya? Betul main Kamil. Oh bukan dulu ya? Iya bukan. Iya pas nonton. Om, lagi ada acara nih, di belakang nih. Iya, TJ, main lah sini lah. Main gua gitu. Nonton tuh gua. Nah, kepatil gua pas ini apa Killing Under Me itu Bob. Tuh iya. Jadi Apaan? gua nonton musiknya sedep nih musiknya wah Padahal recording sih. iya gua tahu recording wah gila nih ini wah bisa nih gua bilang nih masuk di sini nih gua suka terus apa ceritanya jadi itu udah Baru Scott ya gua ini wah seru nih gua bisa nih bikin nih kayaknya nih ngisi musik bisa gua isi nih om musiknya bisa masuk nih dan sekarang suruh ngobrol sama Scarlett om kita bikin lah om bikin kayak apa kayak tunjukkan gua mau mainin om terus abang Scarlett aduh iya masa gua main sama ponakan nih keluar dia dari abis kamar mandi kayak abis dia kalau ini sekolahnya udah ini udah mau balik tuh dia ya. mandi. Udah ini lah Jul sini Jul apa lu ada musik kan nggak ada kan nggak ada yaudah nih mainnya dia cuma bengong si Jul juga bengong gua tau banget Awal perkenalan dia. iya Terus habis itu pengumuman gua udah baru selesai pentas. gua juga lupa dah Belum, kayaknya belum. wah iya pokoknya udah lu selesai pentas udah gitu ya gitu si Jul juga tanya ini siapa nih orangnya kan gua itu ngeliat muka Jul kayak aneh gitu Masih unik ya. iya enggak dia ngeliat gua kayaknya ini mungkin ini Om Scarlett apa gitu masih Jul jadi akhirnya gitu lah kita Ya kalau gua mau spot tuh ya iya terus dikasih nomor ya gitu lah akhirnya ya udah kepatil loh ya abang-abang gua lah seperti itu sering ngasih masukan. Jadi gua percaya gitu orang yang direkomendasikan. Kadang-kadang malah gua nalurinya nggak sekuat Om Scott gitu. Jauh ya, dengan pengalaman ya. Gua cabut musik mana gitu. itu awalnya ya Ya emang saat itu kan emang lagi butuh musik kan dulu gua berapa tahun Bang Tommy sama Bunga gitu. Habis itu gua kayak kehilangan musik yang soul sama gua gitu. Hingga akhirnya ya udah kadang-kadang kalau kepepet Julis bikin ini gitu. Nah nih apa namanya lu berdua lu dalam khususnya di teater ya lu punya target gak sih atau ada harapan apa sih harapan lu berdua sih di teater khususnya lu dari musiknya lu dari sebagai sutradara lu punya nggak sih target minimal target pribadi lah di luar komunitas secara komunitas pribadi atau harapan lu ke depan apa sih Ini balik jadi di semakin yang baik kan diwawancarain jadi diwawancarain ya. oke juga Oke. karena capek gue ditanyain dulu rindu juga diwawancarain Iya. salah balik Sebenarnya pengen juga sih. karena gue juga butuh ini pengalaman dari kawan-kawan terutama yang udah muda karena juga apa namanya bisa jadi spirit gua malah gitu loh gua spirit gua gitu di teater yang makin apa namanya makin berkembang dengan apa namanya teknologi kan yang nggak gua dapetin. Nah, sekarang gua dari mana gua dapetin kalau nggak dari lu yang muda-muda. Justru gua harus dekat sama lu karena itu. Gua juga butuh asupan itu dari lu semua yang gua sendiri kan mau belajar juga
batasan yang udah ini gitu. Siapa lagi yang bisa gua gandeng, bisa gua peluk kalau gua dulu gitu. Tapi kan gua butuh ini juga ya. Itu salah satu yang kenapa gua nggak selalu berusaha pengen selalu dekat sama lu kalau gua dapat dikasih kesehatan dan bisa ada biar lu sampai waktu yang lu bisa kapan kan. Iya. Biar hidup. Iya, dari itu biar gua bergerak terus, biar gua terpacu. Apa sih target atau harapan lu? Gue dulu ya, weh. Gantian. Iya. Simpel sih gue. Muluk-muluk ya. Nggak apa-apa, mulu nggak apa-apa. Harus muluk ya? Gue sih pengen memasyarakatkan teater aja. Karena apa ya? Teater itu kesenian yang lengkap menurut gue. Lu bisa dan kerjanya kerja apa ya, lengkap lah, apa ya, kerjasama kita ada di situ, kita semua mau kamu kayak gini bikin set panggung apa itu keren, itu keren. Ya gue pengen ini masyarakat tuh kayak om nih bikin gini nih di tengah-tengah perkampungan kan, itu menurut gue sih memasyarakatkan. Ya, itu bisa bikin di sini kayak gini nih mesti banyak kalau menurut gue, tempat-tempat ruang-ruang yang om bikin ini gimana kalau bisa setiap ini kan di Gang Nawa ya, setiap kelurahan itu ya impian dia ada gitu kan, seru. Setiap 17-an tuh lomba teater ya kan, dari RT ini lomba teater, wah itu muluk gak sih? Kalau lebih Itu yang masih makanya dari situ ya itulah kita juga mesti ngerti apa yang masyarakat mau kan, biar kita bisa ngelebur. kalau lebih spesifik lagi di urusan hubungan misalnya kalau disiplin Nah iya, gua lewat situ. target apa tuh? Ya gua lewat situ. Bukan Apa atau harapannya di teater Siapa tahu ketemu yang nih. ini apa sih? Gue denger nih. Karena denger nih, barangkali gua Bisa kita wujudkan tahun ini. ya, sekian gotong bareng gitu, baru lu punya ini gitu, target tapi lu tahu gua orang yang gak punya tujuan. Ya. Gua selalu nyender kan. Gua selalu juga karena Nggak bisa Gua lu nggak- bikin pementasan yang isinya bunyi doang gitu. oh paling sebenarnya misalnya ini beberapa tahun ini lu udah punya karya lewat pertunjukan kawan-kawan yang lu apa ya lu pengen bikin konser tunggal Wah. tapi bunyi teater pernah lu punya misalnya ya itu sih pasti ya, cuman ya selalu ini banget umum. cari yang gak umum lah bukan soal umumnya tapi kan dari bunyi kan lu udah berbeda dari bunyi lu udah punya karakter sendiri. Iya. Dibikin album mungkin ya. Tapi ya umum sih buat gua. Apa tuh? Album musik teater apa tuh? Dari lu mau konser tunggal beberapa karya teater lu di lewat bunyi itu mau di Nah, konser yang di Galeri Sekti Dulu dengan almarhum nih Dodi almarhum. Ya dia istilahnya kalau Dodi ini apa ya, kasih lah dalam gua berteater. Kalau si Jul kan dia sama gua nggak kasih dia dianggap lah ya enggak bukan tapi kekasih gitu. enggak bukan loh, jadi gua tuh satu, dua orang dalam satu tubuh. Seolah-olah apa sih ini ya kayak gitu lah. Seolah-olahnya ada di Iya, seolah almarhum, ya. iya. Nah, jadi ya gua punya ide banyak sih, kayak hal-hal kecil ya, kayaknya kita mesti bikin tunjukan nih tapi yang jangan di tempat banyak. Kita bikin tunjukan yang nonton teater gitu kan, Kayak di ruang publik. iya ruang publik ya, jangan ya kayak gitu sih om, ruang publik. Sekarang yang itu kayak apa ya, di Bodex itu coba tuh di ruang publik ya, di mana Manggi itu kayak gitu. Ya, pengen begitu sih sebenarnya.
Jadi yang jadi itu lah memasyarakatkan teater itu cuma itu. Nah, sekarang kan banyak performa. Iya. Performa. Pernah nggak di masjid tuh kayak kolaborasi sama mereka? Kalau sama teater Oh, kan oh. berapa? Banget. Performa kan banyak, Iya, ada itu. Hendra, ada Edi Bonetski, ada banyak lah. Boleh. Pernah nggak? Nah, barangkali Edi Bonetski bisa mendengar dan nonton dan lihat. Halo Margoban. Gobang. Assalamualaikum. Ini Merdeka. selingkuhan kalau Bonetski selingkuhan, ya kan? Selingkuhan. Biar dia langsung disamber nih. Bolanya udah kasih tendangan pisang ke Tadi Edi. rencana sama Ahli nih banyak rencana gue sama dia sih. Buat khususnya sih buat utara ya. Atau lu pengen kolaborasi sama Bapak RT Ngawa gitu. Tidak menutup kemungkinan. Harus kita wawancara. Harus. Jangan nyender aja Pak RT, ngopi Pak RT. Udah PRT di sini, PRT nonton. Ketua geng. Oke, sekarang kita kembali ke wing kiri ya kan. Gimana sih target lu sebagai sutradara yang apa namanya suhunya lagi bagus nih, walaupun situasinya nggak bagus, tapi suhunya bagus jadi ada terus nih, ya kan? Nah, ada target nggak sih? Apakah target yang pendek, Target terbesar. target jangka panjang atau target pribadi yang belum kecapean gitu loh? Dan harapannya apa sih? Target terbesar Marun adalah kematian. Guys, Marun itu loh, itu masih banyak. Apa ya? Sebenarnya banyak sih. Kalau ini kesanggar sama pribadi gue ya, ke komunitas sama pribadi gue. Kalau komunitas sih gue ya sebenarnya pengen punya, maksudnya Marun itu kan selama ini ya berarti di gelanggang gitu. Kita pengen, gue sih pengen punya sanggar tuh sebenarnya yang nyaplok di wilayah mana gitu, mengajak atau apa, mengajak berteater kepada masyarakat yang ada di sekitar situ berteater gitu juga. Outputnya juga buat masyarakat itu sama orang melihat itu ini benar-benar komunitas gitu. Kalau sekarang kan kayak masih mengklaim-klaim masih kemana-kemana nih sebenarnya. Terus pengen punya ini sih sebenarnya sanggar yang ideal gitu di satu tempat gitu di wilayah pemukiman gitu, kayak ini lah gitu. Itu kesanggar. Secara pribadi sih gue pengen terus nulis ya, pengen terus nulis dan ya, pengen sih bikin pementasan kolek sama anak-anak muda di utara sebenarnya. Jadi kan sebenarnya dari kemarin kalian pekan itu Dong Merdeka juga. bunyi merdeka gitu, enggak yang Bunyi Merdeka ya? lebih spesifik ke ini gitu, ke karya gitu. Tapi Oh. anak mudanya aja gitu. Ya gue kemarin nggak nikah, Orang tua enggak? aja. Kesannya lu Enggak. membunuh. Enggak, beda lagi tuh, beda cerita. Maksudnya ini ngomong lagi pada ngumpul Iya, nih. iya. Kalau kemarin-kemarin kan Salah. ya kayak gitu bisa dihitung gitu. Karena semangat yang muda itu Maksudnya mumpung lagi pada ngumpul gitu, kita bikin kayak live bersama gitu di luar dari gua di Marun ya. Makanya gua kemarin kayak misalnya Fitra gitu, siapa gitu, Rangga gitu. Sebenarnya arah-arahnya sih kayak ke situ gitu, saja arahnya sih kayak bikin hal yang nggak cuma gua gitu, tapi anak-anak muda di sana gitu dia bunyinya tuh bunyi bareng-bareng gitu. Itu target pribadi misalnya menang PJ itu mungkin belum, karena gue sih masih menakar iya pasti punya sih, tapi gue menakar dulu ini gue nih komunitas. Ketika gue udah punya aktor dan tim yang memang itu gue rasa udah sevisi sama gue gitu. Saat ini gue merasa belum, karena ya bisa dihitung gue rambut doang gitu, Sony lah. Kalau itu udah takut, baru gue punya arah ke situ gitu. Tapi ya kayak itu sih malu, karena gue juga kan masih kadang-kadang masih kerja di luar juga masih. Mungkin ada masanya nanti. pada punya masanya.
ada momentumnya Tapi nanti. kalau Bang Tewel sih hobi sih. Nah, sekarang balik ke Bang Tewel nih. Maksudnya Tujuannya di cita-cita kan ya kita udah ini ya selain dari pas bergerak ini bergerak kita lebih banyak mengenal Bang Tewel sebenarnya di dalam setahun terakhir ini ya. Kita artinya dalam hal karya, kalau kemarin kan gue jujur pas gue kelewatan nonton karya lu yang itu yang membuat gue bukan nonton nih, tapi gue secara pribadi lebih banyak mengetahui Bang Tewel sekarang isi kepalanya justru sekarang ya kemarin dari sebuah kotak gitu terus tanya gitu itu kan ya gue udah mulai ngebaca gitu Bang Tewel baca terus begini gitu walaupun mungkin belum ideal banget ya kayak gue kemarin nanya itu gue pikir sih belum ideal banget buat apa yang Bang Tewel bilang ke depannya mungkin apa nih di teater atau di ekspresinya apa ada yang belum sampean oh harapan kita itu ya coba datang dengan anak ini ruang ini dari ini mudah-mudahan bisa terus bergerak di situasi apapun di kondisi apapun kita bisa terus bergerak syukur angkanya dari kita bisa menjadi salah satu peluang kawan-kawan teater dan hakim bisa hadir di sini. Itu yang ngomong sangat welcome selama ini masih aman semuanya karena bergantung ini punya mertua jadi bukan mertua buat kesehatan dan selalu mensupport gua kemudian ini bisa berjalan bergerak ada hubungan mertua itu selalu kesehatan panjang menjadikan spirit buat gua terus jalan bisa bergerak karena bagaimanapun yang menggerakkan kesenian itu ya dari diri sendiri kadang dari orang lain adalah yang bisa kita jadikan spirit, jadikan inspirasi, jadikan teman, ngobrol dan diri dan buat saya pada akhirnya itu harus lahir dari diri sendiri gitu. Sederhananya ya kalau mau modal utang itu harus mau bisa karena biasa gue coba dari yang sederhana aja lah sama ketika hari ini salah satu tangan yang mimpi gue yang pelan-pelan yang gue tata pelan-pelan yang gue rintis gitu dari ruang ini ke ruang rintis gitu nah barangkali aja suatu nanti ada orang gila yang kelebihan duit gitu melihat ini wah gimana gitu ya mudah-mudahan amin ya intinya gua semoga bisa jadi ruang-ruang buat teman-teman berekspresi di ruang sendiri bisa menjadi ruang eksplorasi lah kawan-kawan mungkin ya sekarang ini karena situasinya ya apa namanya masih nggak menentu tapi ya karena kayak gini kan dari Malaysia tapi kan situasi dunia oh ya mau gimana gitu sama halnya ketika setelah sama dari dengan Utera gue terus bergerak dengan konsep tengah ruang karena tengah ruang ini konsep ini lebih kepada kebutuhan gue ya gue butuhnya gue melihatnya gue rasakannya dari titik untuk pegangan ini tengah ruang pun karya-karya foto gue itu lebih banyak foto-foto artnya foto yang nyaris belum pernah gue publis pamer gue publis walaupun ada beberapa foto pertunjukan tapi ini lebih didominasi sama foto art gue itu gue lebih gue ini tapi gue kan nggak tahu ini kan berkembang makanya
gue belum berani membuka ini secara resmi karena memang situasi belum tapi bahwasanya itu udah ngalir aja karena postingan lu selalu dimulai dengan dalam proses tapi gue membuka buat kawan-kawan yang untuk hadir datang aja gitu ngopi bawa ngopi ngobrol ngopi bareng aja lah gitu teman saya kan bergerak terus mungkin dari temen yang datang ada ini iya Ya. beberapa yang datang itu justru menjadi instalasi cupang misalnya dari cupang mungkin cupang jadi bisa jadi performing Bisa jadi, art, iya. bisa jadi kenapa enggak kan Kenapa enggak? momentum lagi aman nih cuy ini udah hampir sejam nih singkat aja ya udah sejam cuy 58 menit cuy. lumayan juga Nanti kalau kita bikin lagi di segmen berikutnya ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kita udah bahas ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, sengaja gue nggak terlalu banyak ngebahas GAP ya, karena mungkin juga ada hal-hal podcast lain yang udah ngebahas GAP gitu. Tapi kalau mau lebih tahu misalnya karya-karya apa aja yang udah ada di Galeri Sekti itu di YouTube-nya ITERA Utara juga lengkap sih misalnya. Ada yang pas lagi pameran, juga di apa? Pasar. Ya, di apa? Di YouTube kita tuh komen-komen banyak yang nanya ya. komen siapa? Ini kapan di ini galeri gitu. Galeri apa? Komen siapa? Oh, ada jutaan. ya bisa ada kali seperti udah ada Instagramnya Ada di bawah ini ya nanti silakan tinggal tengok di situ Nanti gue masukin nih itu di di Facebook juga gua karena Di bawah. salah satu Di bawah, media di yang bawah. sangat luar biasa buat itu. Kalau mau lihat karya-karya Bang Tyrell, Facebook, Instagram, beliau aktif banget. Hampir tiap hari posting nih. Ya bisa kadang-kadang posting. Karena postingannya kehidupan itu Ya. udah teater itu, kehidupan warga-warga Prosesnya. dan nawangan gitu. Udah teater sih asik tuh. Jadi paling gitu aja dulu ya. Gue ya udah sejam, nanti kita mau segmen baru mungkin hal baru nih, hal lain yang bakal Ya, kita buat- kulik dari Bang Sekti. boleh nanti kita mau ngapain juga komen lagi ya kan. Kita saring lagi. Ini kan sambil ngopi, tadi ambil masak Iya, tuh. ngambil Besok apa, mungkin gue udah ngomong ya, kita sambil main musik, sambil walaupun gue gak bisa main musik, sambil nyangkul atau sambil apa kayak sambil mancing. mancing. Oke. Ya udah paling gitu aja. Makasih udah nonton. Kayak apa aja sih? Makasih udah berbagi. Luar biasa malam ini. Galeri City Biar kedatangan kayak kayak beneran-beneran ya. Yo. Oh, dapat hadiah. Kita alhamdulillah. Ini giveaway kan ini giveaway. Giveaway. Anjir. kita jadi giveaway-nya bukan kita ngasih tapi kita dikasih. Oke. Wah. Oke, makasih Oke, semuanya ya. dan ini kita akan unboxing Ya, Galeri City dapat kiriman kopi Siap. dari kawan dari kawan. Galeri City. namanya enggak? Ada namanya. Hamba Allah. Dari hamba Allah. Kayaknya kopi itu dapat kirimannya. Iya ini. Ya, bentar lagi akan kita unboxing. Kayak duit nih om. Duit ini kayaknya. Oke, ketemu lagi nanti ya. Bye.